adik-adik. Nah, hari ini di awal yang tahun baru masih semangat untuk bersekolah minggu, beribadah pada Tuhan? Masih semangat kali ya. Nah, kita mau awali ibadah sekolah minggu kali ya. Kita angkat satu pujian, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Aku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Yesuslah penolong. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Yesuslah penolong. Kita angkat satu pujiannya adik-adik dengan sikap berdoa. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Kita datang dalam doa. Jadi, monggo Bapak Ibu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini Engkau sudah memberkati kami dalam keadaan sehat.
Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Engkau Tuhan berkati ibadah kami sekolah minggu ya Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Yesus, itu semua karena kondisi yang saat ini ya Yesus. Kiranya kondisi wabah COVID-19 ini segera berakhir ya Yesus, agar kami bisa bersekolah minggu bersama-sama lagi. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus, amin. Jadi walaupun di tahun awal tahun baru ini Kak Yulia, kita masih sekolah minggu di rumah, tetapi kita mau bersemangat untuk sekolah minggu ya. Kita mau angkat satu pujian kembali adik-adik yang menyatakan bahwa dikepak-kepak tanganku, digeleng-geleng kepalanya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan gerakan ya Kak? Iya, kita mau berolahraga pagi hari ini. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kita pujikan kembali hari ini. Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita ulangi lagi dari awal lagi. Dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, sudah berkeringat adik-adik? Iya, Sudah berkeringat berkeringat, ya? Kita angkat satu kembali pujian bahwa Yesus kekasih jiwa. Kita mau bergoyang, masih tentang berdiri ya adik-adik. Kita mau bergoyang. Ya, kita mempersembahkan sebagai apa yang Tuhan berikan dengan memuji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, sayang adik-adik.
disayang, aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita menyerah dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh mempersembahkan sebagian kecil apa yang kami miliki, biarlah berguna bagi pelayan-Mu di sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, biarlah berguna bagi pelebaran kerajaan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa raga kami untuk persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mempersiapkan hati kita ambil Alkitab kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu pujian, firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus berakar sirani jiwaku. Firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh silani jiwaku. Bertumbuh, 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 bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus berubah silani jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, oke. Kita juga dengan sahabat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus berakar sirani jiwaku. Berakar, 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 berakar. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus berambut silani jiwaku. Bertumbuh, 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 bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus berbuah silani jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, oke. Bapak suara kayak silakan. Pagi adik-adik, kita ketemu lagi di minggu kedua tahun 2021. Kita masih tetap sekolah minggu di rumah. Baik, kita mau belajar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu.
Pagi ini kami boleh kembali berteluk sujud di hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Itu semua anugerah Tuhan. Saat yang indah ini kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, yang sudah menyiapkan Alkitab, Alkitabnya dibuka. Iya, Alkitabnya dibuka. Kita belajar dari Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-18. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Adik-adik masih ingat 2 minggu yang lalu bersama kakak kita Mbak Andarista, orang Majus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia menuju ke istana di tempatnya Herodes. Tetapi ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, orang Majus diingatkan oleh malaikat supaya tidak memberitahu Herodes, namun ia pulang, orang-orang Majus ini pulang dengan jalan lain sehingga mereka tidak melewati jalan yang pertama. Ada kegelisahan di istana, yaitu Herodes. Herodes sangat gelisah karena dia tidak mendapat kabar tentang raja yang baru lahir yang pernah diceritakan orang Majus. Nah, ini adalah peristiwa yang nggak pernah terlupakan, namun sering kali tak pernah kita dengar. Ketika Natal yang kita tahu kelahiran Tuhan Yesus, persembahan orang Majus, dan seterusnya. Namun ada satu peristiwa yang sangat tragis, yaitu pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan ini dikerjakan oleh seorang raja yang tidak ingin disaingi, yang tidak ingin tersaingi kekuasaannya, yang tidak ingin ada raja yang baru, sehingga mengancam posisinya Herodes menjadi seorang raja. Herodes mengambil sikap, dia menyuruh panglima mengerahkan prajurit, dia membunuh. Herodes menyuruh membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Nah, adik-adik, mari kita membayangkan sebentar. Kalau kita punya adik kita sedang jatuh, nangis, dielus-elus, disayang-sayang. Ketika adik kita dimarahi oleh temannya, kita merasa nggak rela. Sopo dek sing nukari kowe dek, sopo dek? Kandakno kakak. Tak amu. Tapi di sini pasukan Herodes menyerbu tanah Bethlehem dan sekitarnya, bukan untuk perang, tetapi mereka siap dengan senjatanya, dengan pedang dan lain sebagainya, hanya untuk menghabisi anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Coba kita bayangkan saat itu ada anak kecil yang baru disuapin ibunya, ditangkap prajurit, dipenggal saat itu juga. Ada bayi yang baru menyusu ibunya,
dirampas bayinya dan dibunuh di tempat itu juga, dan ditinggal pergi begitu saja. Ada kesedihan yang luar biasa karena ambisi seorang raja yang tidak ingin tersaingi. Namun yang harus kita pelajari adalah rancangan Tuhan tak pernah gagal. Rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak pernah gagal. Dari start pertama ketika Yusuf ingin menolak mengambil Maria, Yusuf diingatkan akhirnya mengambil Maria. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Namun sebelum peristiwa ini, Yusuf diingatkan oleh malaikat untuk pergi mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan bayi kecil Yesus supaya tidak ikut dibunuh oleh Herodes. Sebelumnya Tuhan telah mengetahui apapun yang akan terjadi di masa depan, karena Dia Allah yang ajaib dan berkuasa. Jadi rancangan Tuhan gak pernah gagal. Ketika terjadi pembantaian anak-anak 2 tahun ke bawah, bayi Yesus selamat karena penyertaan Tuhan, karena ketaatan Yusuf. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Di tahun 2021 kita punya mimpi, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya harapan. Mari kita mau taruh harapan kita. Mari kita mau taruh mimpi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Dan rencana Tuhan yang indah buat hidup kita tidak pernah gagal. Walaupun itu kelihatan sulit dan sangat sulit untuk dicapai, namun rencana Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Bagian kita hanya satu: berserah, percaya, dan terus percaya. Jadi mari kita mau imani Tuhan punya rencana buat hidup kita, dan rancangannya itu indah, damai, dan sejahtera. Tapi rancangan Tuhan itu tidak seperti jalan tol yang lurus, mulus, tidak ada lubang, tidak ada gerunjalannya. Batu, kerikil, duri ada di depan kita. Kesulitan, persoalan ada di depan kita. Sekarang musim penghujan adik-adik. Ketika awan lebat, halilintar, kemudian hujan deras, badai mungkin ada, tapi setelah itu muncul sesuatu yang indah. Apa? Pelangi. Persoalan, kesulitan ada dalam hidup kita, ada dalam keluarga kita, orang tua kita. Namun mari kita mau tetap berdoa, percaya sama Tuhan. Pasti semuanya akan berlalu, dan hal yang indah itu selalu akan terjadi buat hidup kita. Saya mau akhiri, kita mau belajar burung Raja Wali yang mengepakkan sayap yang gagah perkasa, mungkin kita bilang kayak gitu. Burung Raja Wali itu mempunyai penglihatan yang tajam, tetapi ketika dia melihat badai, dia tidak sembunyi di sarang, dia tidak sembunyi di gua batu, dia tidak sembunyi di balik pohon yang rimbun. Ketika ada badai, halilintar, awan lebat, dengan kekuatan sayapnya ia kepakkan itu, ia tembus awan yang pekat, dan dia mengepakkan itu, menerobos awan yang pekat, dan di atas awan yang pekat itu ada langit yang cerah. Itu yang biasa dilakukan oleh sang Raja Wali. Mari kita mau belajar
seperti burung Raja Wali. Semakin banyak persoalan yang kita hadapi, semakin kita dekat sama Tuhan. Mari kita mau percaya rancangan Tuhan yang indah, ajaib buat hidup kita tidak akan pernah gagal. Walaupun seringkali kita melihat nggak mungkin, terlalu sulit, terlalu sukar. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu. Sungguh Engkau baik, amat baik buat kehidupan kami. Hari ini Engkau ingatkan kembali kami bahwa Tuhan punya rencana, dan rencana-Mu untuk menyelamatkan manusia tidak pernah gagal. Walaupun terjadi pembantaian anak-anak di Bethlehem, namun bayi Tuhan Yesus selamat karena penyertaan Engkau. Begitu juga Tuhan, kami percaya begitu banyak rintangan, kesulitan buat keluarga kami, ayah ibu kami, buat masalah kami yang belajar dari rumah, kesulitan mata pelajaran. Kami percaya di balik semuanya Tuhan punya rencana, dan rencana-Mu itu indah dan baik adanya. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat sering cuci tangan, keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan yang terakhir jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Matius. Ya, terima kasih kepada Pak Warno yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah firman yang disampaikan ya Kak ya. Kita meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kesulitan dalam belajar ataupun dalam apa lagi Kak? Beraktivitas, kita harus percaya kepada Tuhan. Rancangan Tuhan indah, tepat pada waktunya ya Kak. Iya. Nah, dari kita harus selalu percaya pada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Nah, kita amini saja Dede. Berserah pada Tuhan. Kepada Tuhan ya Kak. Nah, iya. Nah, sebelum kita mau akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, adik-adik, ada pengumuman Mbak Yulia? Tidak ada. Nah, kita berdoa Mbak Yulia. Setelah itu kita pujikan sudah selesai sekolah minggunya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini Bapak. Biarlah firman-Mu yang indah itu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami, dalam masa depan kami, anak-anak-Mu Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami selanjutnya yang tangan kuasa-Mu Raja Yesus. Pasti yang memberkati kami, adik-adik kami yang di rumah, teman-teman kami sebelahnya. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang suatu Tuhan ikut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita pujikan sudah selesai sekolah minggu kita. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.